Nah, sebenarnya jujur itu Siska dan Kasau. Oke, jadi bukan pertahanan negara atau peperangan begitu. Itu kan contohnya ya. Nah, kalau berbohong kepada istri apa nih contohnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat digital, kembali lagi bersama saya Ahna Sasanggina di ruang bincang hangat yang penuh makna ini. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting. Bagaimana sih dakwah bisa menjadi benteng moral di era digital yang penuh tantangan? Baik, berangkat dari sebuah artikel yang berjudul Peran Dakwah dalam Mengatasi Dekadensi Moral Membangun Kejujuran di Era Digital. Nah, hari ini kita akan explore bagaimana sih media sosial atau teknologi bisa membangun nilai-nilai kejujuran. Nah, hari ini kita juga ditemenin sama Halo semuanya, aku Siska dan juga aku namanya Salwa. Halo, salam kenal. Nah, sebelum membahas lebih jauh atau lebih mendalam gitu tentang dakwah, kita mau nanya dulu nih ke Salwa. Apa sih sebenarnya dakwah itu tuh apa? Dakwah itu, pertamanya dakwah itu berasal dari bahasa Arab ya. Artinya tuh asal katanya itu dari da'a, yad'u, dakwatan, yang artinya itu ajakan atau seruan. Kalau secara bahasanya itu kan cuma ajakan atau seruan, tapi kalau dalam Islam itu lebih ke mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi mengajak kepada kebaikan dan mencegah atau mengajak juga untuk mencegah dari kemungkaran atau hal-hal negatif kalau di kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang saya tangkap itu ya, dakwah itu mengajak kita untuk menebar sebuah kebaikan dan menghindari sebuah kemungkaran, keburukan gitu. Iya. Kalau orang yang bisa berdakwah itu sebenarnya siapa? Nah, ini pertanyaan untuk teman di pinggir saya. Oke, kalau untuk orang yang siapa sih yang harus berdakwah, itu tuh bukan dilihat dari ustadz ataupun penceramah gitu. Kita juga sendiri bisa loh berdakwah, seperti halnya mengajak keseruan kebaikan. Contoh juga bisa kita dalam poster tuh, atau enggak kita kan bisa ngainin SW, sosial media, status WA gitu ya. Itu termasuk dakwah ya? Iya, betul sekali. Contohnya kita ngainin SW, jangan lupa Al-Kahfi malam hari Jumat gitu kan, itu juga supaya mengajak kebaikan untuk orang-orang yang melakukannya. Itu juga bisa mendapatkan pahala jariah bagi kitanya sendiri gitu. Aku kira kayak dakwah tuh cuman ustadz-ustadz aja gitu kan, biasanya di masjid atau di aula-aula besar, kemudian audiensnya harus banyak, terus kita di atas mimbar gitu. Kita kira dakwah tuh seperti itu, ternyata kita sendiri juga sehari-hari bisa ya dakwah. Bisa sangat bisa sekali gitu. Berarti kan tadi juga dijelaskan bahwasanya itu dakwah adalah mengajarkan kebaikan. Jadi setiap kita mengajarkan kebaikan kepada orang-orang, itu juga adalah suatu dakwah yang kita lakukan gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi dakwah itu bukan hanya kita secara langsung gitu bersama teman-teman atau orang-orang banyak, tetapi bisa juga di media sosial. Contohnya kayak tadi di story, di bikin poster, terus di IG atau di media-media lainnya gitu. Nah, tapi tadi aku mention ada poster. Berarti dakwah itu bukan cuman lisan aja gitu ya? Betul sekali. Aku jadi ingat pernah baca hadis Rasul gitu ya. Kalau kita melihat kemungkaran, terus kita harus mencegahnya dengan yad atau tangan. Terus kalau masih belum bisa dengan tangan, dengan lisan atau dengan perkataan. Terus kemudian jika kita masih belum bisa, maka dengan hati atau kolbu kita. Maksudnya dengan yad, tangan itu bukan harus langsung dengan tangan dicegah gitu, tapi dengan perbuatan atau fisik kita yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dengan aksinya langsung. Kalau kita kira-kira tidak bisa nih, tidak memungkinkan situasi kondisinya, kita dengan lisan, dengan cara ucapan tadi gitu. Terus kalau dengan lisan masih yang bisa, yang selamah-lamahnya itu ya tadi dengan hati, dengan cara kita tidak menyetujuinya si kemungkaran itu kan.
Gitu. Mungkin dari Teh Siska ada tambahan yang lain? Itu sekali gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya kita harus melakukan perbuatan dakwah itu dengan hati, dengan tangan juga. Lalu juga ada bilisan. Itu ya tadi juga seperti halnya melalui ceramah kepada orang-orang. Lalu juga tadi juga ada bilhal di mana kita melakukan perilaku kebaikan untuk semua orang gitu. Jadi dakwah itu teman-teman ada dengan bilisan, dengan lisan, Dan perkataan dan juga bilhal. bilhal. Bilhal itu kayak Perilaku, perbuatan, ya, perilaku. Nah gitu teman-teman. Tadi kan di judul artikel itu ada digital. Nah perihal digital nih, zaman sekarang kan informasi tersebarnya tuh cepat gitu. Viralnya tuh bisa dalam hitungan detik. Betul sekali itu. Nah, tapi sayangnya juga informasi itu banyak yang palsu. Gimana sih cara kalian bebas siapa dulu yang jawab cara kalian untuk menyaring informasi yang palsu dan apa sih informasi yang sebenarnya, yang benar dan sebenar-benarnya? Kayak masih siapa dulu nih? Oke. Jadi kita tuh ya kalau misalkan ada berita itu jangan langsung percaya gitu aja gitu. Kita juga harus melihat referensi lainnya serta menanyakan kepada yang lebih ahlinya juga gitu. Jadi terus kita tuh harus literasi di mana kita kalau ngeinihin berita itu kan atau naskah dakwah itu bener gak sih? Jadi harus dibaca dulu terlebih dahulu. Jangan langsung kita mengirimkan saja kepada teman-teman lainnya bahwasanya ini kan bagus. Jadi ya udah kita tuh ngirim aja deh karena biar kita ngelawin dakwah gitu, menyerukan kebaikan gitu. Jadi tapi kita juga harus literasi dulu sebelum itu gitu, sebelum membagikannya. Kalau menurut saya betul kata tadi Teh Siska, harus lebih literasi. Apalagi kalau dakwah kan menyangkut di Islam, di agama kita. Berarti kita harus tahu dasarnya dari mana itu asalnya. Kita harus literasi, apalagi baca Quran dengan artinya. Kemudian hadis Rasulnya itu apakah sahih atau bersifat lemah. Nah itu harus dipertanyakan dulu dan dilihat dulu dari kanannya. Mungkin itu sih kalau dari saya, biar kita tuh lebih yakin ini tuh asalnya dari mana nih. Gitu kan. Betul nggak ya si dakwah seruan itunya tuh gitu, kebaikannya tuh tahu lebih dalam. Iya begitu. Kita lihat sering kan kita lihat di TikTok atau di Instagram lihat postingan-postingan yang bagus atau ekspresi gitu, kita kan ingin juga nyebarin juga ke teman-teman kita atau ke status kita sendiri gitu kan. Tapi ya harus kita mencari tahu terlebih dahulu apakah sumbernya itu jelas benar adanya gitu. Nah, gitu. Dan juga kan kalau misalkan zaman sekarang itu kita misal amalan gitu ya, ngeinihin amalan. Nah gitu tuh sebenarnya itu tuh harus ada gurunya, bukan sekedar dalam TikTok saja kan banyak nih. Sekarang mah ada kalau kita ingin cantik ataukah kita ingin pintar kan banyak tuh amalan doa-doanya. Nah sebelum itu tuh kita tuh harus mencari gurunya dulu dan supaya lebih berkah lagi gitu dakwah itu. Aku mau bertanya tentang itu karena banyak dari teman-teman gitu kan yang berbeda-beda kepercayaannya. Kalau amalan-amalan itu tuh, nah apakah boleh kita langsung mengamalkannya? Ada juga yang teman aku bilang kalau gitu tuh harus ke gurunya dulu, namanya tuh disebutnya tuh ijazah. Iya betul, ijazah ya. Harus diturunin dulu. Iya gitu. Apakah benar harus begitu atau boleh sembarangan gak tahu siapa aja boleh langsung ngamalin? Menurut kamu gimana? Sebenarnya ya amalan itu tuh seperti yang ijazah gitu tuh ya seperti halnya kalau sepengetahuan saya gitu aku gitu ya jangan saya aku gitu. Nah jadi si amalan itu tuh emang lebih ke meranah ke hal kayak apa ya, kalau misalkan aku kan dikasih gitu amalan sama guru aku ketika di pesantren gitu. Nih kalau kamu mau mempercantik diri, ini ada amalannya. Nah emang benar itu tuh ada amalan kayak kita harus berpuasa dulu, ada itunya. Nah itu juga bisa dilakukan ketika ada gurunya. Tapi ada juga yang amalan kita langsung melakukannya gitu tanpa perlu ada gurunya gitu. Terus cara kita tahu kita harus ke gurunya dulu cari tahu atau boleh langsung diamalkan gimana tuh? Kan kita sering ya kayak tadi kata Tesika di TikTok juga banyak baca ini berapa kali, baca surat ini betul. atau bacaan ini berapa kali gitu. Nah, gini. Nah sebetulnya kan sekarang juga kan banyak gitu ya, digital tuh banyak banget gitu video
ustadz menerangkan ini gini nih, kalau misalkan kita mau kayak membuat amalan hari ini tuh kita harus zikir sebanyak segini. Terus apa sih namanya tuh? Balik lagi gitu ke amalan tadi. Kalau ijazah gitu seperti halnya sebenarnya bisa pakai guru, bisa juga enggak. Namun tanda kutip saya juga, Siska juga gitu enggak, emang bener-bener kalau ngelakuin amalan tuh kayak gimana ya, kadang mau juga di TikTok ada kan, jadi diturutin. Kadang juga kan karena ada guru, nanya dulu ke gurunya gitu, apakah ini benar atau enggak gitu. Jadi yang kita cari tahu juga sebenarnya harus dibuktikan dulu gitu Iya, ya. Bisa betul. ditanya dengan yang lebih ahli atau ke guru buat cari tahu ini tuh benar atau tidak gitu. Tapi aku mau meluruskan Ya, ya, tadi oke. sempat nge-notice ada agar lebih berkah kan. Ya, ya gitu ya. Tapi kalau setahu aku gitu ya, berkah itu kita kan nggak tahu dari mana, kita nggak bisa minta ke orang atau ke guru, meskipun guru sangat mulia buat kita gitu ya, yang sangat berjasa, nggak bisa tiba-tiba ngasih berkah ke kita kan. Oh, Kita iya. nggak tahu. Aku mau ngelurusin aja kalau berkah itu ya datangnya dari Allah dan atas ridho Allah aja gitu. Nggak bisa kita minta ke orang, apalagi takutnya gitu ya, kalau kesananya tuh jauh-jauh tuh malah menyimpang, gak ke orang aja, bisa ke benda, atau kalau gak ke benda juga misalkan banyak ya sekarang juga, gak sekarang sih, dari dulu Iya, ya. masih banyak yang diarahnya tuh jadi menyimpang. Iya, betul. Tadinya buat mendoakan aja orang yang kita sayangi, tapi Malah kita meminta ya. ada yang minta berkah. Terus kalau misalkan anaknya tuh suka nggak sadar kalau anak ke orang tua mah minta maaf, tapi itu kan nggak boleh kan, Iya. minta ke orang yang udah mati. Atau tadi ya balik lagi yang minta berkah, kita ziarah buat berkah gitu. Harusnya ya itu harus dihilangin menurut saya, karena berkah itu ya datangnya dari Allah aja, dari ridhonya Allah semata. Kita nggak tahu gitu dari mana-mananya mah gitu. Iya, betul. Jangan ke orang. Makasih. Oke, jadi kita boleh mendoakan orang yang sudah tiada, tapi tidak dengan meminta Iya. sesuatu gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ada ya sih surat gitu, surat yang nyata atau dalam Al-Quran gitu yang apa ya, membahas atau apa ya namanya, menjelaskan tentang dakwah. Ada dari di surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, hendaklah di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Nah, jadi di sini tuh ya balik lagi kepada tadi pembahasan awal gitu, bahwasannya dakwah itu adalah menyeru kebaikan gitu, dan juga iya, seruan atau ajakan, pokoknya semua tentang kebaikan itu juga sudah termasuk dakwah begitu. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya. Kan di judul itu ada membangun nilai kejujuran ya. Nah, sebenarnya jujur itu apa sih, Siska dan Kak Salwa? Oke, jadi jujur itu adalah sesuatu yang sesuai faktanya gitu. Jadi kita tuh ngelakuin kayak misalkan nggak berbohong gitulah, jujur itu. Tapi ada juga di saat kondisi itu kita harus berbohong, namun demi kebaikan Dan gitu. aku mau jelasin dulu secara harfiahnya. Boleh deh. Jujur sendiri itu berkata atau bertindak sesuai adanya, tanpa dilebihan atau dikurangi. Jadi sesuai adanya, apa adanya. Mungkin kalau kata Kasiska tadi yang sesuai kondisinya berarti diucapkan atau dilakukan seharusnya, bukan apa adanya. Jadi sebenarnya kalau kondisinya ternyata kita itu harus berbohong, tapi berbohong demi kebaikan, nah itu berarti boleh. Boleh. Karena bahwasannya tadi yang terkatakan, kita tuh harus jujur yang seharusnya kan, bukan yang seharusnya itu dinamakannya. Dan juga ada jujur apa adanya, begitu. Secara harfiah menurut saya gitu, jujur yang asli itu ya apa adanya. Tapi buat yang seharusnya itu berarti ada apa, kemudahan atau cara lain
dalam kebaikan, biar kita berkatanya atau berperilakunya dengan seharusnya. Iya, betul sekali gitu ya. Nah, jujur yang seharusnya itu ada 3 ya Teh. Oh iya. Yang pertama tuh kalau nggak salah gitu ya, kita tuh ngeinihin kayak silaturahmi keluarga itu Oh nih. iya, aku ingat. Yang itu. Yang yang gitu. pertama itu kita boleh jujur tuh, yang dibuat dalam lisan, jujur tuh kepada istri. Bohong, bukan jujur. Jadi boleh bohong kepada istri. Bohong kepada istri. Ya gitu. Bohong kepada Soalnya istri. yang kedua boleh bohong itu ketika kita mendamaikan. Ya, mendamaikan orang lain, ya betul. Atau teman atau sesuku sama suku kita damaikan. Iya. Terus yang ketiga itu kita boleh bohong Terhadap pertahanan negara kita atau sedang berperang gitu. Gitu. Jadi itu tuh bohongnya tuh boleh karena ya untuk ya kondisi tadi untuk menyebarkan kebaikan juga dan juga untuk mempererat tadi perdamaian. Misalkan ada teman kita nih yang bertengkar gitu. Dan terus kita tuh ngeinihin kebaikan kepada teman misalnya nih ya, Kak Anas sama Kak Salwa lagi berselisih gitu ya. Berseteru. Nah, aku Siska gitu ya jadi jadi macomlang jadi penengahnya gitu antara jadi ngebaik-baikin Kak Anas ke Salwa. Tadi Anas gini loh, kangen ke kamu atau gimana gitu atau sebaliknya Nas tadi Salwa kamu lo ke kamu gitu bla 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 dan sebagainya gitu untuk mempersatukan lagi Anas sama Salwa begitu. Ada 3 ya, ada buat bohong, boleh bohong kepada istri, Yes. teman Untuk mempersatukan yang sedang saudara, iya. dan perang. Bukan pertahanan negara atau peperangan begitu. Itu kan contohnya ya. Nah, kalau berbohong kepada istri apa nih contohnya? Oke. Contohnya itu seperti halnya kalau misalkan kita tuh ya sebagai istri masak nih, otomatis ya seorang suami itu biar istrinya senang gitu ya. Jadi kita harus berbohong walaupun masakannya itu keasinan kah atau masakan itu kemanisan kah atau gak sesuai gitu rasanya. Konteksnya misal kita tanya ke suami kita ini enak gak sih, terus harusnya suami kita bilang enak, tapi mungkin bisa diiniin lagi gitu ya sama suaminya. Tapi mungkin ada mungkin bisa nambahin garam atau sedikit biar gitu. supaya lebih enak lagi. Nah, itu gitu. bahasanya bukan yang ngomong langsung ini gak enak. Ya nggak boleh. Nanti itu istri akan merasakan sakit hati gitu. Tujuannya agar mengharmoniskan sebuah keluarganya ya, untuk kebaikan juga. Betul. Menyebarkan kebaikan. Menyebarkan kebaikan. Menjauhi kemungkaran. Oke. Nah, balik lagi nih ke era digital. Karena untuk menebar dakwah, menebar kebaikan itu bisa kan melalui digital, melalui media sosial dan platform-platform lainnya. Tapi kan pasti ada aja nih tantangan yang harus dihadapi gitu. Nah, gimana sih cara Teh Salwa dan Teh Siska, Kak Salwa dan Kak Siska untuk mengatasi tantangan itu sendiri? Siapa dulu nih? Aku dulu. Kalau contohnya kalau di digital itu kan mau di mana gitu, misalkan kita mau uploadnya di TikTok, di Instagram, YouTube. Kalau di YouTube, kalau yang sehari-hari biasanya tuh yang dipakai tuh TikTok ya. Berarti kebanyakan kan video. Nah, tantangannya tuh kita harus bikin video tuh semenarik mungkin dan ya eye-catcher lah buat penonton-penonton yang nanti lewat-lewat di FYP mereka gitu. Apalagi kan harus singkat tapi bermaknanya tuh yang mendalam gitu, meskipun singkat tapi bisa memberi makna dan memberi manfaat buat orang yang membacanya, yang melihatnya, yang menontonnya, agar mereka bisa mengamalkannya juga. Jadi tidak sekedar membaca ya udah gitu. Jadi tantangannya itu harus semenarik mungkin gitu si video atau konten yang kita sebarnya tuh. Entah itu pakai kita peraga langsung atau animasi, apalagi kita serba canggih ya sekarang, pakai AI juga gampang ya. Betul. Jadi si menarik gambar atau animasinya itu gitu, menurut saya itu sih. Kalau menurut saya gitu ya, kita tuh berdakwah itu juga kan tadi digital konten gitu ya zaman sekarang. Nah, kita tuh bisa juga adain kayak
kajian yang melibatkan kolaborasi antara pendai, pendakwa supaya para audiens itu biar kita tuh menyebarkannya tuh nggak hoax gitu. Jadi kita terpercaya gitu bahwasannya udah ada ahlinya gitu waktu ketika kita membuat konten tersebut gitu. Jadi kita tuh bisa kolaborasi dengan dai, kita mengundang sebuah narasumber atau mengundang ustadz supaya meminimalisir sebuah hoax itu gitu. Jadi tadi mention gitu ya AI, kita kan canggih tuh bisa menggunakan AI, tapi tidak boleh disalahgunakan juga ya teman-teman. AI itu harus dipakai sebermanfaat mungkin, sebaik mungkin, jangan dibuat ke arah negatif gitu ya. Betul sekali. Tadi kan kita udah nanya nih tentang tantangan dan cara mengatasinya. Nah sekarang saya mau tanya, apa strategi berdakwah gitu, menebar kebaikan di era digital menurut Kasawa dan Kasiska? Oke. Jadi kan kalau sekarang itu kan zaman digital ya, dimana kita juga harus menyesuaikan kehidupan sesuai zamannya sekarang. Namun juga kita harus dari menyesuaikan itu tuh harus menyebarkan juga kebaikan tersebut. Jadi pertama kita harus membangun social branding gitu, citra kepada sosial media. Lalu kita juga harus membuat bawa pendakwahnya. Iya, begitu. Terus kita juga harus tadi berkolaborasi dengan pendakwa kalau ketika kita ingin membuat konten juga. Lalu juga kita harus membuat konten semenarik mungkin untuk audiens, untuk si audiensnya mendengarkan gitu. Apa yang menarik perhatian audiens. Itu ya, yang menarik perhatian audiens supaya mereka tuh tertarik nih untuk melakukan kebaikan tersebut yang telah kita paparkan, berikan gitu. Oh, bisa dengan itu tadi dia AI ya? Iya, bisa juga. Dan juga seperti sekarang nih kita ngelakuin apa nih? Kita itu sama halnya menyeru kepada kebaikan. Kita di sini sekarang sedang berdakwah juga. Oke, bisa. Oke, tambahan berarti setelah tadi kata Tasika nih bercita positif, terus bisa semenarik mungkin agar dipahami atau diterima oleh audiensnya. Berarti kita pertama-tama harus memahami siapa dulu nih audiensnya. Betul. Kepada siapa dulu audiensnya, kita sasarannya kepada siapa. Jadi kita harus menyesuaikan apakah usianya rentangnya pada anak dewasa, remaja, atau anak-anak. Kita harus menyesuaikan si konten-kontennya itu. Oh iya. Ya. Kemudian yang pertama tadi udah dijelasin lewat sosial media itu strateginya yang pertama-tama, terus audiensnya, terus kemudian jika kita nih kan kita sebagai mahasiswi PG PAUD, betul. Anak-anak dan anak-anak ya. Anak-anak, contohnya kita bisa membacakan cerita dengan cerita, betul. dengan cerita-cerita yang bisa aja kisah-kisah Nabi juga kan. Iya, betul. Supaya anak menuruti gitu ya. Terus kemudian dari lagu juga, kan lagu-lagu anak yang menyeru kebaikan dalam Islam gitu ya. Iya, betul. Terus kita sendiri bisa sebagai guru jadi teladan buat anak-anak gitu. Mencontohkan ya. Berarti termasuk dalam dakwah yang bilhal ya, itu perilaku gitu. Kita jadi teladan buat anak-anak. Iya, betul. Jadi khusus untuk anak itu bisa dengan bercerita, bernyanyi, bisa juga kan sekarang banyak ya video-video Islam gitu ya, Islam kartun, animasi ya, kartun ya. Ada Rara dan Nusa dan Rara, iya. Betul. Bisa dijadiin sebuah edukasi buat anak gitu ya. Untuk menyeru kebaikan. Kan anak-anak tahapnya copyingnya sangat handal gitu kan, mereka sangat meniru apa yang dilakukan orang dewasa atau yang ditontonnya. Iya, betul. Jadi sangat baik gitu ya kalau kita mengedukasi anak lewat video animasi tersebut gitu. Ada rekomendasi lagi lagu atau animasi kalian yang tahu selain Nusarara apa ya? Apa ya? Kalau zaman dulu mah kita ini ya, jam-jam salawat jam-jam ya, jam-jam ya, salawat itu mah. Diva atau enggak yang si Diva? Enggak.
Tapi itu gak berkerudung sih. Oh, Tapi bagusnya tuh emang ada ada apa? Ngenalin moralnya. Oh, abjad. Bukan abjad, apa sih kalau abad tasa? Oh, hijaiyah. Huruf hijaiyah. Iya, oke. Terus paling kalau ini apa sih ada kalau Siska suka nonton gitu yang animasi gitu teh kayak seperti halnya kisah Nabi tapi yang dianimasiinnya gitu kan banyak gitu ya di YouTube ya banyak. Lebih ngebayangin gitu, lebih terbayang gitu gimana pas laut terbelah. Iya betul, iya gitu benar. Menarik perhatian juga ya buat anak-anak. Betul. Apalagi kita Siska gitu ya sebagai orang udah Yang lebih dewasa gitu ya. Menarik juga itu tontonannya gitu, enak ditonton gitu. Apalagi anak gitu. Kalau lagu apa ya kira-kira? Lagu itu Banyak ya teman-teman, lagu bisa dicari di YouTube. platform YouTube atau TikTok. Sekarang tuh banyak apa sih orang-orang gitu yang membuat video animasi tentang edukasi maupun Islami. Ya. Paling seingat aku yang dari aku TK gitu ya. Kalau baca doa-doa itu sambil muterin video atau audio itu ya. Jadi si bacaan doa-doanya tuh pakai lagam. Contohnya misalkan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa syakona. Setelah makan. Jadi pakai lagam gitu, jadi kayak pakai lagu kan buat anak-anak gampang tuh betul. gampangnya ya. Serapnya kalau pakai lagu gitu ya. Apa tadi setelah makan ya, bukan setelah makan. Setelah makan ya, teman-teman. Karena ini udah siang ya. Iya, malam. Iya, kita lapar. Ini juga nih, kita kalian banyak makanan di bawah ini tuh ya. Jadi sekalian kita makan gitu, biar nggak apa ya namanya? Biar nggak terlalu menegangkan, santai ya. Jadi kita santai aja, iya. Bincang hangat. Betul sekali. Saking hangatnya dipanas ya. Iya. Nah, Sobat Cahaya Digital, alhamdulillah nih kita tadi udah ngobrol banyak ya tentang dakwah, dan ternyata dakwah itu bukan cuman ustadz gitu yang bisa melakukan dakwah, tapi kita juga bisa melakukan sebuah dakwah gitu. Karena kan tadi dakwah itu adalah untuk menyebar kebaikan dan menjauhi kemunkaran atau keburukan. Nah, dan ternyata juga nih, kejujuran itu ternyata boleh juga dibarengi dengan kebohongan ya, tapi ada tapinya nih, tapi sesuai dengan kondisinya. Kayak kita boleh bohong kalau kondisinya mengharuskan untuk kita bohong demi kebaikan gitu. Iya, demi kebaikan. Dan ada kriterianya juga ya. Bohong itu kan tadi boleh ke istri, terus untuk saudara yang sedang berseteru gitu ya, dan untuk kebaikan negara. Iya, betul. Pertahanan negara. Dan juga untuk menyebarkan dakwah pada saat ini gampang ya, bisa melalui media sosial, platform digital. Dan juga dakwah itu punya dua namanya ya? Dua cara iya. Bilisan dan bilham. Nah, teman-teman mungkin segitu aja pembahasan kali ini, cukup menarik ya dan sangat penting ya, sangat informatif sekali gitu. Semoga bermanfaat ya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua, untuk menonton dan amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan Cahaya Digital. Semoga episode kali ini bisa menjadi pengingat untuk kita untuk selalu menebar kebaikan dan menjauhi kemunkaran. Terima kasih juga untuk Kak Siska dan Kak Salwa sudah hadir di podcast kali ini. Oke, terima kasih dulu ya. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.